Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, karunia dan anugerahnya dengan terus kita meningkatkan ketakwaan dan berusaha ikhlas dalam menjalankan ibadah. Karena yakinlah dengan ikhlas kita akan mampu menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Di mana Allah hidupkan kita di dunia tidak lain adalah untuk menghadapi ujian dan cobaan, maka semuanya itu menjadi ringan dengan kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang istiqomah. Ikhwani fillah, kita semua sedang berada di banyak panggung dalam kehidupan ini. Di satu sisi kita adalah anak yang dituntut berbakti. Di sisi lain kita juga sudah menjadi orang tua yang memintai tanggung jawab. Di tempat kerja kita adalah pegawai atau pemimpin atau rekan yang harus menjalankan amanah. Di masyarakat kita adalah bagian dari umat yang seharusnya peduli. Dan di atas semua itu kita adalah hamba Allah yang kelak akan diminta pertanggungjawaban dari semua aktivitas kita hidup. Sebagai apapun kita, tetap kita adalah hamba Allah yang wajib mengabdi kepada Allah, wajib memenuhi segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan. Maka dari itu Allah mewajibkan kita melaksanakan sholat. Dengan perintahnya kita harus menegakkan sholat. Dan Allah juga mewajibkan kita shaum, berpuasa, menahan diri, menahan nafsu dari hal-hal yang menyambung kehidupan kita, seperti makan, minum, dan juga mengumbar syahwat. Ini semua adalah didikan, tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hambanya yang mampu mengendalikan nafsu. Ikhwani fillah, bahwa dalam kehidupan ini Allah memberikan potensi jiwa kita untuk bisa berbuat baik atau cenderung kepada keburukan. Firman Allah berbunyi, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Dan demi jiwa, adaan apa-apa yang menyempurnakannya, maka dia Allah memberikan ilham, bisa cenderung kepada kebaikan atau cenderung kepada keburukan. Maka manusia memiliki potensi dasar atau naluri dasar untuk berbuat baik, ya, muhsinin menjadi muhsinin, seperti kesolehan, kepedulian, kerendahan hati, dan juga iman dan takwa. Juga manusia punya potensi keburukan sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat dalam Quran. Naluri dasar manusia itu yang pertama adalah manusia itu lemah, mudah terpengaruh. Maka firman Allah berbunyi dalam surat An-Nisa, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Maka dari itu Allah berikan tarbiyah. Harus sholat, wajib menegakkan sholat, dan wajib menunaikan saum Ramadan. Kemudian Allah perintahkan jika punya harta melebihi batas, wajib menunaikan zakat. Di samping dianjurkan bersedekah, kurban, dan tabarruk yang lain. Juga jika mampu, manusia harus melucutkan kemegahan. Dia harus melucutkan segala kebesaran-kebesaran dengan wajib melaksanakan haji. Jika mampu. Ini tujuannya adalah untuk menundukkan manusia itu semuanya rendah diri di hadapan Allah. Dan manusia harus tawadhu sesama mereka. Harus rendah hati. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ikhwani fillah, maka dari itu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang naluri dasar manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa
ayat 27 dan 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladziina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedangkan orang-orang yang mengikuti keinginan menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Maka firman Allah ayat 28 berbunyi, yuridullah an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin meringankan beban kamu, maka Allah berikan perintah puasa hanya setengah hari. Salat hanya 5 menit, 10 menit. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa manusia wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan bersifat. Maka tarbiyah dari Allah baik salat maupun puasa sehingga kehidupan manusia mampu untuk menundukkan keinginan-keinginan nafsu yang sesuai dengan keinginan ya kaya, apalagi namanya mau berkuasa, mau memiliki segala sesuatu yang ada, mau glamor dan sebagainya. Satu contoh yang pertama, naluri dasar manusia adalah manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Yang kedua, dalam surat Al-Isra, manusia itu ajul, ceroboh, tergesa-gesa. Kadang-kadang manusia berdoa keburukan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Firman Allah berbunyi, wa yad'ul insan bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajul. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan, dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Maka sholat untuk mendidik, memberikan tarbiyah kepada manusia, mampu mengendalikan ceroboh nafsu. Ada tumaknina, ada khusyuk. Inilah yang mendidik manusia untuk mampu menundukkan nafsunya dari hal-hal yang buruk. Kemudian dalam surat Al-Isra juga manusia punya sifat amat ingkar, tidak mau bersyukur. Ini bawaan naluri manusia. Maka dari itu Allah jelaskan dalam surat Al-Isra ayat 100, "Lau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzan lahamsaktum khasyatal infaq wa kana al-insan kafur." Manusia itu wa kana al-insan qatur, amat kikir. Manusia itu amat bakhil. Bahkan di surat Al-Adiyat, manusia ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyak. Innal insana lakanut wa innahu ala dzalika lasyadid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu ingkar, tidak mau bersyukur, dan cinta kepada harta amat keras. Maka Allah wajibkan mengorbankan waktu, berpuasa, kemudian berzakat, berinfak, bersedekah, dengan tujuan manusia mampu mengendalikan nafsu. Nah, inilah perintah-perintah Allah. Kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, tidak lain tidak bukan adalah agar kita mampu menundukkan naluri bawaan atau sifat bawaan manusia, agar mampu manusia bisa mengendalikan. Ikhwani fillah, ayo di bulan Syawal ini kita betul jadikan Quran sebagai kitab pedoman hidup. Bukan hawa nafsu, tapi apa yang diinginkan Allah kita kedepankan. Jadikan Quran wahyu sebagai kompas kehidupan kita, bukan nafsu kita. Jadi hikmah dari kita berpuasa di bulan Ramadan tidak lain adalah kita harus jadikan langkah kita, semua gerak-gerik kita sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah untuk tausiah singkat mudah-mudahan bermanfaat bagi ikhwani semua dan khususnya bagi saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.